sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 6 November 2024. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Ribuan warga antusias hadiri kampanye Paslon 2M di Kota Masohi. Ribuan warga di Pulau Seram, Maluku Tengah antusias menghadiri kampanye akbar pasangan calon atau paslon gubernur dan wakil gubernur Maluku Murad Ismail dan Michael Watimena atau 2M. Tampak lapangan Nusantara dipadati para pendukung hingga simpatisan partai politik. Selain itu, tampak juga anak-anak hadir di lokasi kampanye. Pantauan tribunambon.com di lokasi, Rabu 6 November 2024, ribuan orang yang hadir di kampanye akbar Paslon 2M itu datang dari berbagai desa di Kecamatan Amahai Tihoru hingga TNS. Diberitahukan juga bahwa pada jadwal kampanye Paslon 2M ini juga menghadirkan sejumlah penyanyi lokal maupun juga penyanyi ataupun artis ibu kota. Ada Phil dan DA. Diketahui kedua calon sendiri telah tiba di Pelabuhan Indah Marina Kota Masohi pada pukul 1 siang dan dijemput arak-arakan massa pendukung. Tiba di Masohi, Paslon 2M sempat berkeliling di seputaran Jalan Abdullah Solusa sebelum istirahat makan siang, salat zuhur di Masjid Agung Ibnu Abdullah dan dilanjutkan dengan kampanye akbar di lapangan Nusantara. Tribuners KPU gelar debat kedua Pilwakot Ambon, Kaharudin sebut langkah penting untuk warga nilai pemimpin. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Ambon kembali menyelenggarakan debat kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon. Debat kedua ini berlangsung di Gedung Islamic Center, Waihaung, Pantai Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Selasa 5 November 2024. Dengan tema debat kali ini, penguatan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan daya saing daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 3 sore, pasangan calon berdatangan dengan para pendukung, juga partai pengusung dan partai pendukung. Debat ini dikawal ketat aparat kepolisian. Para peserta yang masuk untuk menyaksikan debat diperiksa ketat oleh para pengaman. Debat para pasangan ini mulai berlangsung sejak pukul 15.40 waktu Indonesia Timur. Dalam sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Ambon, Kaharudin Mahmud menyampaikan bahwa debat tersebut sesuai dengan peraturan KPU. Hal ini menjadi langkah penting sebab warga Kota Ambon dapat melihat dan memahami visi misi, gagasan, dan juga ide dari berbagai pasangan. Di debat kedua, Tribuners pasangan Beta beresolusi atasi kemiskinan dan pengangguran di Ambon. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 2 Bodewin Watimena dan Elito Isota beberkan solusi atasi kemiskinan dan pengangguran di kota Ambon saat debat kedua Pilwakot Ambon 2024. Debat kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon yang digelar KPU Kota Ambon itu berlangsung di Gedung Islamic Center Selasa 5 November 2024. Menurut mereka ada 3 aspek penting antara pihak eksekutif dan legislatif dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di kota Ambon.
Ambon. 1. Pengelolaan anggaran yang terfokus. Paslon nomor urut 2 ini menekankan pentingnya alokasi anggaran yang tepat sasaran. Paslon ini berencana untuk memastikan bahwa anggaran pemerintah dialokasikan secara efisien untuk program-program pemberdayaan masyarakat, bantuan sosial, dan hibah. 2. Sinergi antara pemerintah dan DPRD. Sebagai mantan pejabat wali kota Ambon, Badewin sebut sinergitas antara pihak eksekutif dan legislatif adalah salah satu kunci dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Maluku. Selanjutnya dijelaskan sebagai tugas dan fungsinya pemerintah kota akan fokus pada perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang desa atau kelurahan, sementara DPRD akan aktif dalam reses keduanya untuk memahami dan juga dapat menangani persoalan masyarakat secara langsung. 3. Pemberdayaan dan inovasi ekonomi. Menurut Badewin bahwa aspek pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program sosial harus dijalankan dengan baik dan menjawab berbagai masalah lokalitas. Selain itu, Tribuners, paslon ini juga berkomitmen untuk meningkatkan bantuan sosial dan hibah, serta mempermudah investasi, membangun ekosistem ekonomi kreatif, memberdayakan pelaku UMKM, dan menciptakan inovasi-inovasi baru. Dari Kota Ambon kita beralih ke Kabupaten Maluku Tenggara. Tribuners, kampanye di Satean Jamaluddin Kudobon jamin hak nakes di Maluku Tenggara tak dikebiri. Ratusan simpatisan dan pendukung menghadiri kampanye dialogis pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara atau Malra nomor urut 2 Jamaluddin Kudobon dan Willy Brodus Lefteu dengan akronim DAMAI. Kampanye dialogis tersebut digelar di kediaman Wakil Ketua DPRD Malra asal fraksi Partai Nasdem, Antonius Renyaan, di Ohoy atau Desa Satean, Kecamatan Kei Kecil, Rabu 6 November 2024. Calon Bupati Malra Jamaluddin Kudobon dalam orasinya menyoroti sektor kesehatan yang belum maksimal di Malra. Menurutnya, Damai juga akan menjamin hak nakes tak dikebiri dan memastikan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat. Pada kesempatan itu juga Paslon Damai mengutarakan niatnya mengabdi untuk daerah sebab mereka berdua ingin membawa perubahan yang lebih baik. Sementara itu, Tribuners, Antonius Renyaan sebagai tuan rumah dalam orasinya dalam orasi politiknya menyampaikan bahwa sebagai salah satu anggota dari partai pengusul, ia mengakui dan siap berkomitmen untuk memenangkan calon yang diusung oleh partainya. Menurutnya, keadaan Malra sedang tidak baik-baik saja saat ini. Ditilik dari Badan Pusat Statistik atau BPS, angka pengangguran dan kemiskinan masih tinggi. Kita ke berita terakhir, Tribuners. House of Ministry konsisten ubah limbah kerang jadi aneka aksesoris khas Maluku sejak tahun 2007. Kreativitas bisa datang dari siapa saja dan kapan saja, bahkan kepedulian akan limbah. Hal itu dirasakan owner House of Ministry Jacoba M. Low Henapesi. Belasan tahun lalu, wajahnya muram melihat begitu banyak limbah kerang, sisa penelitiannya bersama mahasiswa di Laboratorium Universitas Patimura Ambon. Perempuan yang akrab disapa Mama Ako kala itu masih berprofesi sebagai dosen di Fakultas Perikanan Unpati. Prihatin melihat limbah sisa penelitian terbuang sia-sia menyulut kreativitas membuat aneka aksesoris. Dirinya juga memanfaatkan sisa kain perca milik sang ibu yang berprofesi sebagai penjahit.
Usia tak jadi halangan bagi perempuan kelahiran Ambon 2 Februari 1960 itu untuk berkreasi. Beraneka aksesoris berupa kalung, gelang, bros, anting-anting hingga giwang diproduksinya dengan bahan dasar limbah kerang dan kain perca. Konsisten sejak tahun 2007, Tribuners aksesorisnya kerap tampil di berbagai pameran, bahkan sudah dipasarkan di toko oleh-oleh Santo, Gedung Dekranasda Provinsi, Dekranasda Kota Ambon, dan Bandara Patimura. Dikatakan sebagai UMKM yang bergerak di bidang fashion, kunci keberhasilan adalah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sembari menikmati masa-masa pensiun sebagai dosen, Mama Ako kini makin gencar berinovasi menciptakan beragam aksesoris. Bahan dasar kerang biasa didapat dari beberapa pantai di negeri Alang, Latuhala, dan Hutumuri. Tak hanya memproduksi aksesoris, Mama Ako juga sering menjadi pembicara di berbagai kegiatan. Baginya ilmu yang dimiliki perlu dibagikan kepada anak muda, selain menyebabkan semangat mencintai lingkungan dengan cara mengolah limbah. Dia berharap agar limbah dapat dimanfaatkan dengan baik, harga yang dipatok juga terjangkau mulai dari Rp20.000. Selain itu, Tribuners aksesoris dibuatnya eksklusif sehingga ketika dipakai konsumen merasa kebanggaan tersendiri. Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 6 November 2024. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.